Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid kembali merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia memanggil Abu Nawas, sosok yang bijaksana namun terkenal cerdik dengan tingkah laku dan akalnya yang terkadang sulit ditebak. Raja merasa Abu Nawas selalu bisa membuat suasana di istana menjadi hidup dengan lelucon dan kecerdasannya. Setelah Abu Nawas datang ke istana dan menyapa Raja dengan penuh hormat, sang Raja langsung memandang sambil tersenyum licik. "Abu Nawas, aku punya tantangan yang harus kau selesaikan," kata Raja dengan nada menantang. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan keisengan Raja, hanya tersenyum kecil dan menanti dengan sabar. "Aku ingin kau mendengarkan suara seekor semut di istanaku yang paling kecil. Jika Anda berhasil, Anda akan mendapatkan hadiah besar. Tapi jika gagal, bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan itu, tapi ia tahu tantangan ini tidak mudah. Suara semut? Itu seperti mencari sebatang jarum di tengah padang pasir. Namun, ia tidak ingin menolak perintah Raja. Abu Nawas meminta waktu sejenak untuk berpikir. Lalu ia berkata, "Baginda, mendengarkan suara semut memang bukan hal yang biasa. Namun, izinkan saya untuk membawa semut itu ke tempat yang sepi, agar saya bisa mendengar dengan baik tanpa suara lainnya." Raja yang penasaran mengizinkan Abu Nawas membawa semut tersebut ke ruangan sunyi di istana. Abu Nawas pun melakukan pertunjukan. Ia membawa semut kecil itu dan berpura-pura mendekatkan pendengaran, seolah-olah mendengarkan sesuatu. Sambil tersenyum kecil, ia kembali ke hadapan Raja. "Baginda, hamba sudah mendengar suara semut itu." Raja terkejut dan berkata, "Apa yang kau dengar, Abu Nawas?" Semut itu mengatakan bahwa ia sangat lelah bekerja tanpa henti untuk menjaga koloninya. Semut itu juga meminta belas kasih Baginda agar tidak bekerja keras tanpa mendapat ketidakseimbangan, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas yang penuh akal, tapi ia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik, tapi aku belum selesai. Sekarang, aku punya tantangan baru untukmu." Abu Nawas terdiam sejenak, mendengar tantangan berikutnya dengan rasa penasaran. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat istriku kembali muda. Jika kau gagal, hukuman berat sudah menantimu," ujar Raja sambil tersenyum penuh arti. Abu Nawas memutar otaknya. Kali ini tantangannya sangat sulit. Membuat seseorang kembali muda bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Namun, dia tidak kehilangan akal. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Baginda, sebenarnya membuat seseorang menjadi muda bukanlah masalah besar bagi saya. Namun, agar proses berhasil, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama-tama, saya memerlukan waktu 1 minggu penuh tanpa ada gangguan." Raja mengangguk setuju. "Baiklah, aku akan memberi waktu 1 minggu." Abu Nawas pun meminta izin untuk membawa permaisuri Raja ke rumahnya. Di rumah, ia menyambut permaisuri dengan penuh hormat dan menjelaskan proses pembuatan muda. Namun, yang ia lakukan sebenarnya hanyalah memberikan perhatian penuh dan mengajak permaisuri untuk banyak istirahat, makan sehat, serta merawat diri. Selama 1 minggu, Abu Nawas mengajak permaisuri bersenang-senang, bercerita jenaka, bermain-main, dan membuat suasana hati permaisuri selalu bahagia. Setelah 1 minggu, permaisuri terlihat lebih cerah, segar, dan tampak lebih muda dari sebelumnya. Saat kembali ke istana, Raja terkejut melihat perubahan permaisuri yang tampak lebih muda dan ceria. "Abu Nawas, kau benar-benar membuat istriku terlihat muda lagi." Abu Nawas tersenyum bijak. "Baginda, kemudaan bukan hanya dari penampilan, tapi juga dari hati yang gembira. Dengan menjaga hati tetap bahagia,
seseorang bisa tampak lebih muda. Raja mengangguk puas, terkagum pada kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar sebagai tanda terima kasih, dan Abu Nawas pulang dengan hati riang, berhasil menghadapi tantangan raja yang sulit dengan kepintaran dan jenakahnya yang menggelegar. Pada suatu hari di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid merasa tidak enak badannya. Sang raja menderita masalah yang sangat buruk. Ia seringkali melakukan kentut sembarangan, dan suaranya begitu keras sehingga membuat para pejabat istana terkejut dan tertawa diam-diam. Hal ini membuat raja sangat malu, tapi ia tidak bisa menahan kentutnya. Karena hal ini terus terjadi, raja memanggil semua tabib di kerajaan untuk mencari solusinya. Para tabib istana mencoba berbagai ramuan dan metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka memberikan jamu, ramuan, bahkan doa-doa khusus, namun kentut raja tetap keluar tak terkendali. Setelah berkali-kali gagal, salah seorang penasihat kerajaan akhirnya memberi usul kepada raja untuk memanggil Abu Nawas. Hanya Abu Nawas yang bisa menemukan solusi. Paduka, ujar penasihat tersebut. Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas. Saat Abu Nawas tiba di istana, ia langsung melihat kegelisahan raja. Raja memanggil Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, aku punya masalah besar. Aku sering kentut sembarangan dan suaranya keras sekali. Ini membuat malu di depan para pejabat istana. Maukah kau membantuku mencari cara untuk mengatasi masalah ini?" Abu Nawas pun mengangguk dengan serius, namun hatinya tertawa geli. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membuat raja mengerti tentang arti dari mengontrol diri. Abu Nawas kemudian berpikir dan berkata, "Paduka, mungkin saja kentut paduka ini adalah sebuah pertanda dari Tuhan. Barangkali Tuhan ingin agar paduka mengendalikan kentut tersebut dengan bijak." Mendengar ini, raja bingung. "Apa maksudmu dengan bijak, Abu Nawas? Kentut mana yang bisa dikendalikan?" Abu Nawas lalu tersenyum dan berkata, "Paduka, sebenarnya ada sebuah cara untuk mengendalikan kentut, tapi caranya tidak mudah dan butuh waktu. Paduka harus mengikuti sebuah pelatihan khusus yang saya ciptakan. Ini akan membuat Paduka bisa menahan kentut pada waktu-waktu tertentu." Raja yang penasaran segera menyetujui ide Abu Nawas. Meski ia tidak tahu bahwa Abu Nawas sudah menyiapkan rencana kocak yang akan membuat raja sadar akan pentingnya menjaga kesopanan. Pelatihan mengatasi kentut. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai melatih raja. Ia memberikan berbagai latihan aneh yang pada dasarnya hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian raja dari masalah kentutnya. Pertama-tama, ia meminta raja untuk duduk dalam posisi meditasi di sebuah ruangan yang tenang sambil bernapas perlahan. Abu Nawas berkata, "Paduka, jika Paduka merasa kentut hendak keluar, napas tarik dalam-dalam, lalu alihkan perhatian Paduka pada sesuatu yang menyenangkan." Saat raja mulai merasa rileks, tiba-tiba ia merasakan dorongan untuk kentut lagi. Seperti yang diajarkan Abu Nawas, ia mencoba menahan dengan menarik napas dalam-dalam. Namun, akhirnya kentut itu keluar juga, dan suaranya sangat keras. Abu Nawas yang duduk di pura-pura terkejut, tapi diam-diam ia menahan tawa. "Aduh, mungkin latihan ini perlu diulang, Paduka." "Ternyata tidak seperti itu untuk mengalihkan perhatian," ujar Abu Nawas dengan wajah serius. Ujian di hadapan para pejabat istana. Beberapa hari setelah menjalani latihan dengan Abu Nawas, raja merasa lebih percaya diri. Ia merasa latihan Abu Nawas mulai berhasil, walaupun sebenarnya tidak ada hasil yang benar-benar nyata. Namun, Abu Nawas ingin memberikan pelajaran terakhir bagi raja tentang bagaimana para bawahannya mungkin merasa malu karena perilakunya. Abu Nawas kemudian mengusulkan pada raja untuk mengadakan jamuan makan besar bersama para pejabat istana.
Pada saat itu, raja harus duduk bersama semua pejabat dan berusaha menahan kentutnya sebaik mungkin. Raja pun menyetujui usul ini, tanpa mengetahui maksud tersembunyi di baliknya. Saat jamuan berlangsung, Abu Nawas diam-diam menghidangkan makanan yang penuh dengan rempah-rempah dan bumbu yang memicu rasa kembung. Tak lama setelah makan malam dimulai, raja merasa perutnya mulai bergolak. Ia mencoba menahan kentutnya sesuai dengan latihan yang diberikan Abu Nawas. Namun, semakin lama, dorongan untuk kentut semakin kuat, hingga akhirnya raja tidak bisa menahannya lagi. Seketika suara keras terdengar, dan semua pejabat yang berada di meja terdiam sejenak. Namun Abu Nawas segera berdiri dan berkata dengan lantang, "Ah, Paduka! Ternyata kentut Paduka ini adalah tanda kebesaran." Suaranya seperti guntur di langit yang menunjukkan kekuatan seorang raja. Para pejabat yang tadinya menahan tawa kini ikut tertawa bahak, sementara raja merasa bingung. Setelah tertawa, Abu Nawas mendekati raja dan berkata dengan nada bijaksana, "Paduka, kentut itu hal alami, tapi kita bisa memilih tempat dan waktu untuk melakukannya. Sebagai raja, apa yang dilakukan Paduka akan dilihat oleh semua orang. Oleh karena itu, mungkin lebih baik Paduka mulai mengendalikan kebiasaan ini atau melakukannya di tempat yang tidak mengganggu orang lain." Raja akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas memberikan pelajaran tentang pentingnya menghormati orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil seperti ini. Sejak saat itu, raja pun mulai lebih bijak dalam menjaga diri, dan kisah kentutnya yang melegenda menjadi bahan tawa sekaligus pelajaran bagi seluruh kerajaan.